Dan saya minta siapapun terlibat kemarin yang dan laporan saya dia dipanggil 3 kali, mangkir, harus sekali datang. Ya. Kasus NM ini udah saya laporkan kurang lebih 3 tahun ya. Dan ada perubahan dari tersangka menjadi saksi. Itu yang bisa nggak kita terima sampai saat ini. Itu atas ulah siapa? Kami di sini berkumpul. Siapapun di belakangnya, tolong jangan ikut campur dalam kasus ini. Ya, karena kita semua sama di depan hukum. Istilahnya apa, Bang? Ya, jangan ikut campur siapapun di belakang dia. Tolong jangan ikut campur dalam kasus ini. Karena kami tadi dari awal menjelaskan, kami menyampaikan kepada Bapak Presiden supaya Bapak Kapolri siapapun yang ikut campur, tolong juga diusut. Seperti itu. Dituntaskan. Jangan dia dibilang aset negara, dia bukan aset negara. Sama, kita semua manusiawi kok. Ya, gitu ya. Jadi kami minta buat Kapolres Serang Kota yang nanti kemarin supaya bisa menahan kembali per hari ini saudara NM. Paling lambat 1 kali 24 jam. Ya. Harus ditahan kembali. Jangan dengan alasan kemanusiaan. Ataupun yang saya bilang tadi, siapapun di belakang Anda, tolong mundur. Update informasi terkait dengan dilepaskannya Nikita Mirzani dari tahanan. Saya kira 2 hari yang lalu ya, kita tahu 3 hari yang lalu ditangkap oleh Polres Serang Kota atas laporan klien saya, Dito Hendra. Lalu kemudian setelah ditangkap berlaku 1 kali 24 jam, dan setelah berakhirnya 1 kali 24 jam itu kemudian surat perintah penangkapan ditandatangani dan bahkan sudah ada surat yang beredar pindah ke lembaga pemasyarakatan tahanan waktu itu. Tetapi kemudian 2 jam kemudian dibebaskan dengan alasan ada anak kecil atau kita ini memiliki anak ya, sehingga alasan kemanusiaan. Nah, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya selaku kuasa hukum Dito Hendra tentu menghormati keputusan penyidik untuk tidak melanjutkan penahanan itu. Tetapi di sisi yang lain kita juga mendapatkan banyak tanggapan yang direct message ke saya, tanggapan ke saya juga menanyakan, mempertanyakan kenapa setelah ditangkap dengan upaya yang begitu maksimal, dan kita tahulah drama-drama yang dibuat oleh Nikita Mirzani, dipanggil pada saat sebagai saksi 2 kali tidak datang, dipanggil sebagai tersangka 2 kali pun tidak datang. Tidak ada begitu banyak drama setelah ditangkap dengan effort yang luar biasa, tapi lalu kemudian dilepaskan begitu saja. Ini membuat kita bertanya-tanya, siapa yang mempermainkan hukum ini? Kan begitu. Jadi di satu sisi kita menghormati keputusan penyidik untuk tidak menahan, tapi di sisi lain kita menyesalkan mengapa sudah ditahan tapi dilepaskan. Itu yang menjadi tanda tanya besar. Ada apa di balik semua ini? Orang yang sudah secara nyata-nyata membangkang terhadap panggilan polisi, bahkan cenderung tidak menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melengkapi berkas itu, tapi lalu dilepaskan. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Ada apa di balik semua ini? Harus tuntas. Dituntaskan. Harus dituntaskan. Tanpa ada intimidasi. Artinya saya sudah disidangkan, dia juga harus segera disidangkan. Kan seperti itu. Litigasi yang Gentleman, betul. datang dong. Harus kooperatif. Iya. Ya. Jangan cuma di sosmed koar-koar. Kooperatif dong. Oh iya, nggak boleh kayak gitu. Sama buat petisi sampai ke presiden. Ya, Sama-sama kayak gitu. kita tanda tangan semua Kami siap kok. Seluruh teman-teman lawyer. mengawal agar ini sampai. Intinya, pokoknya hari ini supaya Bapak Kapolres Serang mendengar ini segera menahan kembali saudara NM dengan tidak ada alasan kemanusiaan. Karena kami tadi sudah melihatkan contohnya, ada anak juga umur 4 bulan, ibunya ditahan kok. Ada apa ini? Ya, dan backing-backingannya di belakang itu tolong mundur, jangan ikut campur. Karena nggak ada kepentingan di sini. Jadi
kami melakukan laporan polisi dalam dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan pasal 263 dan atau tindak pidana sistem pendidikan nasional yang mana terjadi di wilayah hukum Jakarta Timur dengan terlapor Saudara Rasman, Iqbal Salim, dan Agus Haryadi dan kawan-kawan. Ya. Yang kami laporkan adalah dugaan tindak pidana tentang ada beberapa dokumen dan akta yang diduga palsu, termasuk dengan ijazah yang diduga dilakukan oleh Saudara Rasman, Iqbal, dan Agus. Jadi muncul keresahan bagi klien kami dan masyarakat ya, dan klien kami merasa dirugikan dengan adanya orang-orang atau lembaga lain yang mengaku-ngaku sebagai lembaga yang sah, sebagai lembaga penyelenggara pendidikan yang disebut Universitas Ibnu Khaldun. Pasal 263 tindak pidana bidang sistem pendidikan nasional. Ya. Ancamannya 6 tahun. Ya, karena beberapa bukti kami sudah miliki ya. Disampaikan oleh pengacara kami bahwa terkait dengan dugaan 263 dan pelanggaran Undang-Undang Sisdiknas, kami merujuk kepada berita-berita yang beredar sampai hari ini dan viral tentang ijazah palsu yang diduga dilakukan oleh Saudara R yang dikeluarkan oleh Universitas Ibnu Khaldun tetapi lembaganya yang tidak sah. Jadi di sini ada yang mengklaim Universitas Ibnu Khaldun di bawah badan penyelenggara mereka. Tetapi ternyata ketika dicek di sistem informasi data pendidikan tinggi tidak ditemukan nama tersebut. Itu yang terjadi. Kemudian untuk masalah pemalsuan ini sudah diputus pelaku utamanya dan sekarang sedang menjalani hukuman di LP Cipinang. Sehingga kepada orang-orang yang terlibat menggunakan akta palsu tersebut kami laporkan. Ya. Tujuannya adalah melindungi hak-hak masyarakat jangan sampai nanti tertipu atau menjadi korban baru. Kira-kira seperti itu. Jadi sebagai informasi bahwa dugaan tindak pidana pemalsuan akta ada barang bukti dan tindak pidana itu terjadi di tahun 2010 ya. Dan itu sudah dilaporkan tahun 2011 di Polda Metro Jaya tentang dugaan tindak pidana di tahun 2010 tentang penggunaan akta palsu atau memberi keterangan palsu dalam akta otentik. Dan pelakunya Haji Alfian itu sudah dipidana di LP Cipinang dengan putusan divonis 2 tahun penjara. Apa akta palsu yang dimaksud? Yaitu akta atau memberikan keterangan palsu dalam akta otentik sehubungan dengan rapat pengurus Yayasan Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun yang mendirikan atau menaungi Universitas Ibnu Khaldun yang ada di Jalan Buaran Raya nomor 1. Nah, ini sudah diputuskan bahwa tindakan terlapor itu sudah didakwa menggunakan akta palsu dan sudah divonis bersalah. Maknanya adalah Yayasan Pendidikan Ibnu Khaldun yang menaungi Universitas Ibnu Khaldun di Jalan Buaran Raya nomor 1 adalah tidak sah. Makanya produk-produk hukum Universitas tersebut dan atau yayasan tersebut adalah tidak sah pula. Itu makna hukumnya ya. Nanti kita buktikan. Dengan laporan ini kita uji lagi. Kita menemukan ada lagi dugaan tindak pidana yang terjadi pada sekitar 2016 ya, sampai dengan hari kemarin, sampai dengan hari ini juga hari kemarin ya, adanya dugaan tindak pidana ada orang atau terlapor menggunakan, membuat, mengaku-ngaku ya, membuat dokumen atau akta yang kami duga diduga palsu. Dan kami juga mendapatkan barang bukti baru. Yang terbaru adalah tanggal 22 Juli 2022, itu surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, yaitu hal verifikasi ijazah atas nama Rasman Arif. Nah, ini barang buktinya. Yang terbaru,
yang kami gunakan sebagai barang bukti di Polda Metro. Nah, ini barang bukti yang terbaru yang kami dapat. Yang kami mempertanyakan atau tentang bagaimana keabsahan ijazah atau dokumen atau akta yang dimaksud. Jadi dengan fakta yang terjadi, barang bukti yang kami miliki dan beberapa keterangan saksi, maka klien kami melakukan upaya hukum, yaitu laporan polisi di Polda Metro Jaya hari ini. Cukup ya Pak ya. Agenda sidang sudah adanya jawab-menjawab, sudah menampilkan saksi, bukti-bukti tertulis maupun tulisan, dan sudah menyampaikan kesimpulan. Hasilnya akan diumumkan minggu depan, keputusannya. Karena udah cukup kan, udah dari mereka aja, karena mereka yang minta cerai. Yakin karena memang tidak ada pilihan kan. Ya tetap ya, yang namanya bercerai kan adalah perpisahan. Tapi kan ya kalau bisa ya semua udah dewasa ya, pasti kalau bisa ya masih baik-baik lah. Hasilnya tetap aja keputusan yang sama. Apa yang dituntut nggak sih dari media? Tidak ada. Enggak. Komunikasinya hanya sama kita aja, tim lawyer aja. Aku nggak nanya sampai situ. Yang pasti komunikasi ke Angga cuman saya, Mas Kris, Bu Emi, dan tim kuasa hukum yang bisa komunikasi ke Angga. Dari kita hanya ke mereka aja. Kalau Mbak DP langsung itu udah tidak. Itu kan yang masih ada di perasaannya Angga ya. Kalau masih sayang sama Mbak DP ya alhamdulillah. Yang pasti kalaupun sudah pisah, mereka harus silaturahmi tetap berjalan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.